Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Channel. Untuk edisi yang ke-131 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan semangat tinggi atau semangat yang menggebu-gebu untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa para pimpinan kita itu di berbagai forum itu selalu menyampaikan dan punya keinginan yang besar bahwa di tahun 2045 Indonesia masuk pada kelompok negara maju. Nah, indikator negara maju itu adalah dilihat dari pendapatan per kapita dari sebuah negara. Nah, sebenarnya pendapatan per kapita itu apa sih? Nah, dan sampai di mana di Indonesia saat ini? Nah, pendapatan per kapita itu biasanya diklasifikasi atau dikelompok-kelompokkan oleh Bank Dunia atau oleh World Bank. Nah, World Bank ini mengklasifikasikan negara-negara di dunia ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu negara-negara maju, kelompok kedua itu adalah negara dengan pendapatan per kapita menengah tapi yang atas, menengah atas. Kalau kalau di dunia pendidikan ya SMA gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah negara-negara dengan pendapatan per kapita menengah tapi bawah, atau low, atau istilah kita kalau dunia pendidikan ya SMP gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah negara-negara dengan pendapatan rendah. Nah, dari 4 kategori itu biasanya diukur dengan pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu sebenarnya apa sih? Nah, gampangannya, lebih mudahnya, lebih sederhananya, pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh masyarakat Indonesia. Oleh masyarakat Indonesia, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk tahun 2022, Indonesia itu pendapatannya berapa? Pendapatannya berapa? Menurut informasi, ya, menurut informasi dan dari BPS, Badan Statistik, ya, Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia, itu menyampaikan bahwa pendapatan per kapita di Indonesia saat ini di tahun 2022 itu mencapai 4.225 atau 4.300 dolar US, eh, dolar US ya. Nah, kalau di angka 4.200 itu masuk di kelompok apa? Di kelompok apa? Nah, menurut kategori dari Bank Dunia atau dari World Bank, untuk negara-negara yang berpenghasilan atau berpendapatan per kapita antara 4.100 sampai pendapatan per kapita 12.500, eh, itu termasuk negara dengan pendapatan atau dengan pendapatan per kapita menengah tapi yang atas atau sudah level SMA.
bagi negara-negara maju, itu adalah negara-negara yang sudah memiliki pendapatan di atas 12.500 eh, dolar Amerika. Nah, karena Indonesia itu pendapatan per kapita menurut BPS itu di angka 4.200, maka Indonesia baru saja berubah dari pendapatan per kapita menengah bawah menuju ke menengah atas. Artinya dari SMP ke SMA. Nah, bagi negara-negara yang pendapatan per kapitanya di bawah 1.800, maka itu termasuk kategori negara-negara dengan penghasilan rendah. Nah, kaitannya ini apa dengan kita sebagai umat Islam? Bahwa memang eh, prinsip dasar kesejahteraan manusia itu pertama kali itu diukur dari segi pendapatan. Diukur dari segi pendapatan. Nah, pendapatan itulah nanti yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, sampai kebutuhan tersier. Nah, kalau Indonesia rata-rata itu berpenghasilan 4.200 dolar Amerika, maka kalau dalam istilah pendidikan itu masih duduk di bangku SMA. Ya, kalau misalnya kalau disebut sebagai lulusan atau alumni, itu lulusan SMA atau madrasah aliyah. Nah, kita semua tahu bahwa alumni SMA itu biasanya model pekerjaannya atau level pekerjaannya ya seperti yang kita pahami bersama kalau alumni S1 dengan alumni SMA itu pasti berbeda. Nah, oleh karena itu, terkait dengan ini, maka pendapatan per kapita Indonesia menjadi tolok ukur bagi pendidikan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan keinginan, semangat untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, yakni Indonesia masuk negara maju, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka pembangunan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan berteknologi tinggi itu menjadi sebuah keniscayaan. Dapat kita bayangkan kalau misalnya masyarakat Indonesia mayoritas itu sudah berpendidikan sarjana atau S1, maka kemungkinan besar pendapatan per kapita kita juga akan masuk pada kelompok negara-negara maju dengan penghasilan tinggi. Nah, kalau tadi dikatakan, kalau jenjang pendidikan lah seperti itu misalnya, jadi negara itu kalau terkait dengan pendapatan, kalau dianalogikan dengan dunia pendidikan, maka negara maju itu alumni S1, ya kan? Kemudian negara dengan pendapatan per kapita menengah atas itu alumni SMA atau alumni madrasah aliyah. Kemudian untuk negara-negara dengan pendapatan per kapita menengah bawah itu ya itu seperti alumni SMP, sekolah menengah pertama. Yang namanya pertama itu kan dasar ya. Menengah tapi pemula, tapi pertama. Kemudian negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah itu seperti alumni sekolah dasar atau MI atau madrasah ibtidaiyah. Nah, oleh karena itu sangat pas ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI itu sepakat bahwa salah satu
itu pilar utama untuk menggapai terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 itu adalah pembangunan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan berteknologi tinggi. Dan ini sekarang sedang disusun roadmap-nya melalui rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Memang terkait dengan persiapan untuk menuju ke sana, kita sudah sampaikan di edisi sebelumnya dengan adanya pemberlakuan atau implementasi kurikulum merdeka dan sekaligus pemberlakuan atau kebijakan terkait dengan gerakan moderasi beragama. Ini dua-duanya itu merupakan dua kebijakan yang sangat strategis menuju Indonesia maju. Nah, kaitannya kembali lagi kaitannya dengan kita sebagai umat Islam itu seperti apa? Memang kalau di dalam Islam terkait dengan pendapatan itu kan identik dengan rizki, Bapak Ibu ya, identik dengan rizki. Nah, memang dalam tradisi keislaman, rizki bagi umat Islam itu memang tidak hanya melulu terkait dengan pendapatan. Tapi bagaimanapun juga, rizki yang berupa pendapatan itu adalah menjadi menjadi rizki yang ada dalam tradisi keislaman juga. Artinya tidak melepaskan begitu saja. Meskipun dalam tradisi keislaman, pendapatan atau rizki yang berupa penghasilan, pendapatan, income, itu menurut tradisi keislaman, itu memang masih level yang nomor satu atau level yang paling bawah. Level pertama lah istilahnya. Karena memang di tradisi keislaman, rizki itu untuk level-levelnya itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah rizki dalam bentuk harta benda atau al-mal. Makanya ada istilah hifdzul mal. Nah, kemudian level kedua itu apa? Level kedua itu berarti setelah level satu ini dicapai, kemudian masuk ke level 2, yaitu ta'atullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rizki level yang kedua. Memang yang namanya rizki itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita berupa pendapatan atau penghasilan, itu umat manusia atau umat Islam itu harus bersyukur. Namun demikian, tidak cukup dengan hanya mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang berupa harta benda, tetapi harusnya naik ke level kedua, yaitu ta'atullah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagi umat Islam itu diyakini atau dianggap sebagai rizki minallah. Nah, kemudian untuk level yang ketiga itu apa? Untuk level yang ketiga itu adalah waladun solihun, ya, atau putra-putri kita yang soleh. Mungkin di antara kita tidak menyadari bahwa anak-anak yang soleh itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, dapat kita bayangkan, misalnya nih, anak-anak kita itu bukan anak-anak yang soleh. Misalnya, anak-anak kita terjerumus narkoba, misalnya ya. Dan naudzubillahi min dzalik ya. Nah, kalau ada anak kita itu terjerumus narkoba, maka bukannya menambah rizki, tetapi justru malah mengurangi, bahkan menghabiskan rizki. Nah, oleh karena itu, mewujudkan waladun solihun yad'ulah, itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah perjuangan, dan kalau itu berhasil, maka ini termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nomor 3 atau level ketiga. Jadi level paling dasar itu harta benda,
level yang kedua itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level ketiga itu adalah putra-putri kita atau keturunan kita atau naselun kita, keturunan kita yang soleh dan yang baik. Ya. Kemudian level yang tertinggi itu apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ridho Allah Subhanahu wa taala ini adalah level yang tertinggi dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga pasti atas ridhonya. Kita sadar untuk beribadah itu pasti atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima musibah, kemudian kita sabar, kita bisa bersabar menerima musibah, itu semua atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita syukur kepada nikmat kita yang berupa harta benda, penghasilan kita, pendapatan kita, itu semua atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan rizki, katakanlah begitu, untuk tradisi keislaman kita itu ada 4 level. Level paling dasar atau paling pertama adalah berupa harta benda. Level yang kedua adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level yang ketiga adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan yang soleh. Kemudian yang terakhir, level yang tertinggi, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa ridho Allah. Dan berupa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali demikian terkait dengan ini sekali lagi memang pendapatan perorangan itu yang tadi ya ada harta benda, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian putra-putri yang soleh, kemudian ridho Allah. Maka ini kalau kita kontekskan dalam sebuah negara, maka harta benda itu pendapatan penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia itu yang pertama. Kemudian masyarakat Indonesia seluruhnya itu juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat Indonesia itu memiliki generasi muda yang baik-baik, generasi muda yang soleh-soleh, generasi muda yang berdoa kepada para orang tuanya atau generasi sepuhnya atau generasi tuanya. Dan yang ketiga, negara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau dengan istilah lain baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.